yang siap menyambut firman. Bersama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa kembali dipercayakan Tuhan, menabur kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu dicurahkan di dalam kehidupan kita semua. Sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya. Saya bersyukur juga ya, Bapak Biring masih kuat beserta dengan keluarga beribadah pada hari ini. Saya tahu kemarin itu pasti begitu capek, dari wajahnya sudah kelihatan lelah. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sambung kembali pembahasan kita. Tidak terasa sudah 5 kali kita membahas soal iman Bapak Ibu. Kita sampai kepada bagian yang ke-6. Pembahasan tentang iman ini ya masih tentang bertahan dalam ujian iman ya, bertahan dalam ujian iman. Kalau kemarin kita sudah pelajari bahwa kita harus mencontoh Abraham. Dia mampu bersukacita di tengah-tengah pencobaan. Namanya iman ini harus diuji Bapak Ibu, supaya iman itu bertumbuh sampai iman yang sempurna. Makanya adanya ujian iman dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak ada persoalan di tengah-tengah kita. Tapi itu semua Tuhan izinkan supaya iman kita dewasa. Ya, Bapak gembala saja ada ujiannya, ujian iman ya, supaya kembali sungguh-sungguh Saudara. Kita juga. Ya, makanya kalaupun ada persoalan itu, anggaplah itu apa kata firman Tuhan? Sebagai suatu kebahagiaan. Ya, anggaplah sebagai kebahagiaan. Itu kuncinya, kita harus mampu bersuka cita di tengah-tengah persoalan yang kita sedang hadapi. Itu bedanya kita dengan umat di luar Tuhan. Umat Tuhan mampu bersuka cita di tengah-tengah persoalan yang sedang dia hadapi. Artinya kalau bahasa lebih sederhananya adalah tetap mampu menjalin persekutuan dengan Tuhan di tengah persoalan. Mampu bersuka cita di tengah pencobaan. Ya. Kemarin kita dengarkan mampu tetap bertekun, tabah, ya tabah. Tabah itu kalau kita cek bahasanya kuat teguh hati dalam menghadapi cobaan hidup. Cobaan hidup ini memang berat, Saudara. Kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, kita bisa gila. Bahkan bunuh diri, banyak sudah Saudara. Stres, saking tidak kuatnya menghadapi persoalan di sana sini. Ya, jadi kalau orang tidak punya pegangan yang kuat, yang kokoh, ya pasti langsung mengutuki diri. Mampuslah aku, matilah aku. Semua yang kutuk-kutuk malah dikatakan Saudara. Harusnya kita memberkati diri kita, amin. Aku ini orang yang diberkati Tuhan, aku keturunan Abraham. Abraham bapak orang yang beriman. Aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan. Itu harus kita perkatakan. Jangan malah kita mampus-mampuskan diri kita, Saudara. Matilah aku, hancurlah aku, binasalah aku. Ya sudahlah, jadilah seperti perkataanmu katanya. Tapi kita harus belajar untuk membangun iman kita. Tabah Saudara. Kuat teguh hati, kalau guru saya selalu katakan, kuat teguh hati kata. Menghadapi cobaan hidup. Tawakal, kalau saudara kita katakan ya, tawakal itu ya sudah berusaha, sudah berjuang, hasilnya serahkan kepada yang di atas. Tawakal saudara. Tetap tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ya. Haleluya. Iman kita ini harus terus kita bangun Saudara. Iman adalah keyakinan yang teguh, yang kokoh akan keberadaan dan kuasa Tuhan, yang ditandai dengan usaha terus-menerus untuk mempraktekkan firman-Nya. Karena iman ini adalah senjata kita dalam menghadapi musuh kita. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi firman Tuhan katakan musuh kita adalah melawan roh-roh jahat yang sedang bergentayangan di udara ini, Saudara. Padahal kita bernapas menggunakan udara. Udara terkontaminasi oleh roh-roh jahat.
Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Itu lawan kita, saudara. Iblis sedang bergentayangan di mana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana singa itu menyerang, enggak langsung nyerang dia, saudara. Singa itu nyerang, tunggu waktu yang baik. Itu singa. Dan dia komplotan, beda dengan harimau. Harimau mandiri, saudara. Lebih suka cari mangsanya sendiri. Makanya lebih hebatlah harimau sebenarnya. Tapi tetap singa disebut raja hutan. Ya, singa ini menyerang tidak langsung, oh aku singa, wah, bukan begitu, saudara. Dia diam-diam, ya, merangkak diam, memperhatikan, menunggu waktu yang tepat. Itu singa, saudara. Setelah dilihatnya lengah, baru tiba-tiba dia sekonyong-konyong, habis kita, saudara. Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyergap kita. Sehingga tadinya kita merasa hidup kita aman, tentram jaya, jauh dari masalah. Nanti bisa tiba-tiba berputar berbalik keadaan kalau kita sewaktu-waktu lengah. Makanya tema firman Tuhan hari ini, bertahan dalam ujian iman. Kita harus membangun hubungan, koneksi yang baik dengan Tuhan. Terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Karena itu salah satu juga senjata kita supaya kita mampu bertahan dalam ujian iman ini, saudara. Kita baca dulu 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Yuk kita perhatikan firman Tuhan. Sebenarnya tema firman Tuhan Yakobus 1 ya, tapi kita baca dulu ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, si iblis dikatakan di sini seperti apa? Bukan kucing, saudara, singa. Dia tahu sendiri ya, singa itu menunggu saat yang tepat. Jangankan kita, Yesus sendiri mau disergapnya, saudara. Ya, dan setelah 3 kali gagal, iblis undur dan menunggu waktu yang baik, katanya, kata firman Tuhan. Artinya iblis gak menyerah, saudara. Namanya setan. Dia terus menanti-nanti kapan kau lengah ya, kapan. Ini kalau nggak disadari hamba-hamba Tuhan, banyak sekarang berjatuhan juga. Kalau sempat masuk angin, baik dari sisi finansial, keuangan, kalau nggak jaga-jaga jatuh. Dari sisi hubungan berkeluarga, kalau nggak jaga-jaga, kalau sempat masuk angin nih ke rumah tangganya, jauh, suami istri jauh, masuk angin, masuk pelakor, jatuh, saudara. Apalagi sekarang banyak kejebak kejahatan, saudara. Ya, modusnya. Ya, kalau sempat dapat aibnya, dapat sama orang jahat, kemudian diancam. Kamu bayar aku sekian, kalau enggak kusebar aibmu. Bayangkan kalau ini terjadi pada hamba Tuhan. Ya. Dan enggak menutup kemungkinan ini sudah terjadi. Rupanya udah ada aibnya ketahuan, tapi terus diperas. Ya, diperas. Hati-hati kita. Sekarang ini iblis di mana-mana. Jangan sampai ya diperas, ya sudah. Kalau enggak nanti ketahuan aibnya. Bagaimana nih nasib jemaat nih? Akhirnya teruslah dia melayani di dalam ya dosa. Padahal ya bagaimana ini? Aku berserah kepadamu Tuhan. Ya salah sendiri. Makanya jangan sampai masuk angin, saudara. Terus kita jaga ya iman kita. Coba teruskan bagaimana cara melawan iblis ini? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan dengan apa? Lawan dengan apa? Makanya tidak kebetulan tema ini Tuhan berikan kepada kita semua, supaya iman kita menjadi teguh. Jangan sampai kita ditelan oleh singa ini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Coba teruskan lagi. Ayat 10. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, jadi iman ini harus memang dipelihara, saudaraku. Gak bisa dia setelah kita berdapat iman sudah selesai, bukan. Dia harus dipelihara. Kan di sini dikatakan diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan lagi. Kadang-kadang iman kita lemah, ya. Dikuatkan lagi, dikokohkan lagi, ya. Diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Di mana kita bisa mendapatkan ini? Di dalam kandang penggembalaan. Kan kita domba-dombanya Tuhan. Di mana domba dipelihara? Masa domba dipelihara di sembarangan? Tentunya di dalam kandang. Dikasih vitamin, dirawat. Makanya kita harus tergembala. Karena memang kita adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Di luar banyak binatang buas, saudaraku. Jangan sampai kau diterkam sama binatang buas. Jangan coba-coba cari makan sendiri. Gawat nanti. Bisa nanti salah makan, mencret dan sebagainya, mati. Bahaya. Kita harus menjadi domba-domba yang tergembala. Jangan kesana kemari, saudara. Cari di mana tergembala. Kalau saudara merasa tidak diberkati di sini, pilih di mana. Aku mau bertumbuh ya Tuhan. Tolong aku tunjukkan kandang yang tepat untukku. Amin, saudaraku. Karena aku mau bertumbuh menjadi domba yang sehat, yang gemuk, yang segar. Dan domba itu, saudaraku, memang ada perbedaannya dengan kambing, saudara. Saya search juga di Google. Coba saudara juga bisa search di Google. Perbedaan kambing dengan domba. Ternyata, saudara, domba ini bulu-bulunya itu setiap tahun harus dipotong, pangkas. Ada bulu-bulu woolnya, saudara. Tumbuh dia. Jadi mesti dipotong. Oleh siapa? Oleh ya gembalanya. Diambil bulunya. Ya, sewaktu-waktu juga dikorbankan, saudara, bahkan saudara. Diam saja. Beda dengan kambing ya, bulu-bulunya enggak seperti domba. Kemudian saudara, domba ini selalu ekornya dia ke bawah. Tunduk dia. Ini melambangkan penundukan diri. Beda dengan kambing. Kambing katanya ekornya itu selalu ke atas, saudara. Ya, saya lihat di internetnya. Wah, luar biasa ya. Ke atas berarti meninggikan diri, merasa bisa, merasa mampu, saudara. Makanya firman Tuhan juga katakan ada domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Itu domba dengan kambing ini. Dan domba lebih suka kawanan, himpunan. Sehingga dia aman bersama dengan gembalanya, karena dia kenal suara gembalanya. Tidak suka kesana kemari, saudara. Ya, bahaya itu, saudara. Jadi kalau saudara mau terpelihara, mau diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, jadilah menjadi domba-dombanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu sistemnya Tuhan untuk memelihara kita. Ya. Apa kuncinya kita bertahan dalam ujian iman ini, saudara? Kita harus seperti domba yang suka diam, tenang, percaya kepada gembalanya, saudara. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kadang-kadang kita lebih memilih seperti Esau, sehingga kehilangan hak kesulungan. Memang dia hebat, bisa cari makan sendiri. Beda dengan Yakub, adiknya, saudara. Yakub lebih suka tinggal di kemah. Artinya kemah. Dia lebih suka dengar-dengaran sama ibunya, cerita sama ibunya, menikmati masakan dari ibunya. Yakub inilah gambaran domba. Esau ini gambaran kambing, saudara. Lebih suka cari makan sendiri. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kekuatan domba-domba. Diam, tenang. Diam, selamat. Tenang, percaya, terletak kekuatan kita. Itu sifat domba. Tergembala dengan baik. Sehingga terpelihara tubuh jiwa rohnya. Diperlengkapi terus imannya, dikokohkan terus. Bayangkanlah kok kesana kemari saudara. Sempat nanti, satu bilang begini, satu bilang begitu, begini itu jadinya saudara. Bingung, begini, begitu, begini. Namanya domba itu satu kandang. Mana bisa hari ini di kandang sini, besok di kandang sana. Ya, ini domba dari mana nih? Kok datang pula ke sini katanya? Sebentar udah hilang lagi ke sana. Mana kandangnya nih? Lama-lama dipotong saudara. Jadilah menjadi domba yang tenang saudara. Amin. Apa kuncinya agar kita bertahan dalam ujian iman ini? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kita ulangi ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam Yakobus 1 tuh ayat yang kedua. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan kepada barang siapa Allah menjanjikannya saudara. Yakobus 1 ayat yang keempat, coba. Demikian. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tekun di sini maksudnya usaha kita, ketabahan kita untuk terus hidup benar. Itu tekun saudara. Jadi praktek bersukacita dalam ujian adalah mampu mentaati firman Tuhan di dalam segala situasi. Ketika diberkati tetap ikut Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, pencobaan tetap mengasihi Tuhan. Dalam segala situasi aku mau terus berjuang taat pada firman Tuhan. Inilah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mau tahu seberapa besar iman kita, seberapa kita mengasihi Dia. Karena hubungan kita dengan Tuhan bagaikan hubungan suami dengan istri. Jadi harus terus cintanya itu diuji. Supaya semakin murni. Sampai tidak ada lagi idaman-idaman lain, kekasih-kekasih lain. Tuhan mau cinta kita 100%, 100 only by Him. Mengasihi Dia di tengah segala situasi. Seperti janji nikah kita saudara. Ketika diberkati, baik saat susah maupun senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tetap aku akan menjadi istrimu katanya. Aku akan menjadi suamimu. Meskipun kau nanti begini begitu, aku akan tetap. Ya, itu tabah, teguh saudara, teguh hati. Karena hidup ini nggak mulus-mulus. Ya, kalau sempat kita hanya lihat-lihat orang, wah enaknya jadi dia, wah gawat kita, habis kita saudara. Jangan lihat orang, fokus saja saudara. Fokus kepada Tuhan. Dan Abrahamlah menjadi bapa kita. Dia adalah teladan sempurna bagi kita. Abraham telah membuktikan dia mampu taat dalam segala situasi. Ada 3 teladan Abraham kemarin kita sudah pelajari. Dia taat kepada Tuhan. Yang pertama, Abraham memberikan 1/10, ya, perpuluhan 1/10 kepada imam besar Melkisedek. Iya. Artinya kalau kita mengaku keturunan Abraham, ya kita teladanilah Abraham. Dia memberikan 1/10. Abraham dan keturunannya Ishak, Yakub juga, saudara. Yakub memberikan 1/10 dari segala yang Tuhan berikan kepadanya. Memang terjadi permasalahan. Kemana persepuluhan ini diberikan? Kemarin kita lihat di dalam ayat ketiga, berikanlah ke rumah perbendaharaan. Terjadi penyimpangan. Banyak sekarang perpuluhan digunakan untuk memperkaya diri. Hamba-hamba Tuhan sekarang tidak lagi
sebagai fungsinya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang. Persepuluhan digunakan untuk memperkaya diri. Kan ada tuh di Singapura itu ya, tidak saya katakan. Tapi ternyata uang ini saudara digunakan oleh istrinya, istri gembalanya untuk pengen jadi artis. Karena dari dulu-dulu cita-citanya pengen menjadi artis terkenal ibu gembala ini saudara. Sehingga digunakanlah uang ini untuk menjadi artis. Komplainlah jemaat, bagaimana? Kok malah digunakan untuk berleha-leha? Enggak terima kami ini, dilaporkan ke polisi saudara. Terjadi penyelewengan, persepuluhan digunakan bukan untuk kepentingan supaya ada makanan, bukan. Ya, karena gembala juga butuh berfellowship, ya, butuh penghidupan keluarganya, ya, kepada seluruh yang melayani Tuhan. Ada haknya di situ. Artinya ini harus dikelola memang betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kalau di sini saudara lebih banyak karena Bapak Gembala kita masih bekerja, malah lebih banyak berkorban saudara. Bukan ngambil. Karena Paulus sendiri memberi teladan, kata Paulus apa? Bukan karena aku tidak berhak untuk menikmati itu, tapi aku mau menjadi teladan bagi kalian. Dia menjadi tukang kerja dia, tukang tenda saudara. Kerja juga dia saudara. Kalau waktu kosong artinya ya digunakan. Sebenarnya dia berhak mengambil itu, karena dia sebagai orang yang dipercayakan Tuhan memberi makanan firman. Tapi dia juga lebih memilih bekerja saudara. Paulus ini luar biasa. Sebenarnya dia mau menjadi teladan. Karena dilihatnya ada juga yang jemaat Tuhan ini bermalas-malasan kan. Udah kalau yang gak mau kerja gak usah dia makan katanya. Kan gitu kata Rasul Paulus saudara. Jangan kasih makan. Kalau mau kerja. Ya. Kita harus mencontoh Abraham ini. Kalau kita mengaku anak Abraham, yuk aku ini anak Abraham, keturunan diberkati. Iya, oh iya. Gimana perbulanmu? Itu nanti dulu lah. Oh ya. Berarti keturunan Abraham gadungan saudara. Karena Abraham dan keturunannya semuanya itu memberikan 1/10. Ya, sebenarnya diberikan pun 1/10 itu saudara. Sebenarnya bukan memberi untuk Tuhan, karena hidup kita ini milik Tuhan. Apalagi mau diberikan, memang semuanya punya Tuhan saudara. Hidup kita kan punya Tuhan. Mau sok-sok merasa memberi pula. Loh, ku cabut nanti nyawamu malam ini bagaimana kata Tuhan. Bukan kau memberi, kamu itu memang punyaku kata Tuhan. Bukan soal Tuhan kekurangan, bukan saudara. Salah. Gampang bagi Tuhan memberkati kita. Mungkin kadang-kadang kita jadi merasa kok Tuhan jahat kali ya. Tuhan biarkan aku udah sengsara kali kayak gini kok enggak, kok dibiari aja aku ya. Kadang kan pikiran logika kita udah kuusahakan ini, mungkin bisnis sesuatu hal kita doakan sungguh-sungguh sampai berpuasa segala macam. Tuhan aku rindu melalui bisnis ini berhasil supaya aku bisa memberkati pelayanan di rumahmu ya Tuhan. Tapi ternyata gagal saudara. Kenapa Tuhan? Pikiran logika kita masuk saudara. Makanya Tuhan katakan apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, ya kembali kita tawakal, serahkan semua kepada Tuhan. Kita diberkati tetap memuji Tuhan, menyembah, sama seperti Ayub saudara. Diberkati, terpujilah nama Tuhan. Sampai diambil Tuhan, anak-anaknya semua hartanya habis, bahkan tubuhnya pun kena penyakit, sakit penyakit diizinkan Tuhan. Tetap apa kata Tuhan? Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sanggup kita begitu saudara? Wow, berat itu saudara. Tapi kita mau belajar. Ketika diberkati tetap mengucap syukur. Ketika menghadapi persoalan, mungkin dikejar hutang piutang. Banyak sekarang saudara, terjebak pinjol saudara, pinjaman online. Memang ketika terima uang enak, wah 5 juta, 10 juta. Tapi itu pun
nggak terima 100%, ada lagi kena potongan saudara. Tapi selanjutnya mulai bulan depan mulai diburu saudara. Lewat tanggal sekian, udahlah, habis, dikejar-kejar. Ya, hati-hati kita sekarang ini. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Teladanilah Abraham. Yang kedua, Abraham selalu mendirikan mezbah. Artinya kehidupan Abraham itu tidak terlepas dari namanya ibadah. Sebagai anak-anak Tuhan, keturunan Abraham, kita juga hidup kita, hari-hari kita harus terbiasa dengan namanya ibadah. Membangun mezbah, mendirikan mezbah. Bahaya kalau nggak ada mezbah di keluarga kita saudara. Tak ada doa-doa dinaikkan saudara, gawat. Saya katakan tadi lawan kita iblis berjalan keliling dan roh-roh jahat sedang bergentayangan di udara ini. Di Efesus 6 itu saudara. Maka kita harus membangun mezbah. Hubungan kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Supaya kita tidak terpengaruh oleh udara-udara yang sudah terkontaminasi ini saudara. Kan karena kita hirup udara ini selalu kita cenderung berbuat dosa. Tercemar oleh roh jahat saudara. Maka kita harus menaikkan mezbah kepada Tuhan. Tapi kita terjebak kebiasaan, udah gak biasa. Ya, bangun mezbah, mezbah keluarga, mezbah pribadi. Terlebih dalam penggembalaan, belajar bertekun dalam penggembalaan. Supaya kita terpelihara. Orang yang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal 5 ayat 13 kalau saya tidak salah, dipagari oleh anugerah Tuhan. Benar atau enggak ya? Amsal 5 ayat 13 ya? Mazmur ya? Jadi kehidupan kita kalau hidup di dalam Tuhan itu ada pagar saudara. Secara rohani ada pagar. Enggak tembus itu roh jahat itu saudara. Enggak bisa. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada pun orang yang mau nyantet, ada pun orang yang mau mengguna-gunai, mau berbuat jahat secara alam roh, karena ada juga alam roh ini saudara. Ya, tapi kita umat Tuhan dipagari saudara. Dipagari. Coba baca ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Nah, diberkati dulu saudara. Amin. Orang benar diberkati. Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Terus? Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Seringnya kita ini pasti berbuat salah. Gak usah jauh-jauh, dalam perjalanan aja saudara. Kadang-kadang sudah mau bahaya, tapi karena dipagari oleh anugerah Tuhan, maka kita selamat. Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya saudara. Dilindungi. Makanya nggak takut kita, kemana-mana nggak takut, mau naik pesawat, mau apa. Ada Tuhan kok. Apalagi misalnya tujuannya mau ibadahnya. Apa takut saudara? Oh nanti begal, nanti ini itu. Yang jahat-jahat terus kita pikirkan. Udahlah di rumah aja lah kita sini. Di mana-mana udah jahat saudara. Gak percaya perlindungan Tuhan, bahaya. Selalu dirikan mezbah. Yang ketiga, Abraham taat pada perintah Tuhan yang bertentangan dengan kehendak daging dan perasaan dagingnya. Kadang-kadang firman Tuhan ini gak enak bagi kita saudara. Tapi Abraham belajar untuk taat. Sekalipun bertentangan dengan perasaannya. Menyakiti kadang firman Tuhan. Menyakiti perasaan daging kita. Tapi kita kalau tunduk taat seperti domba, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi ujian iman yang pertama tadi apa? Abraham memberikan 1/10. Ini sebenarnya saudara, persepuluhan ini ujian paling kecil. Jadi soal uang ini adalah perkara paling kecil sebenarnya. Lukas 16 ayat yang ke-10.
Bukan saya yang katakan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Yuk kita lihat firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi untuk mengecek kejujuran orang dari soal uang. Karena uang ini perkara paling kecil kata Tuhan. Artinya kalau urusan uang ini, urusan perkara kecil ini aja belum bisa benar, maka perkara-perkara yang besar itu Allah. Apalagi kata Tuhan. Coba teruskan. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, jadi perkara mamon ini, perkara soal uang ini kita belajarlah untuk jujur, saudara. Kadang-kadang tanpa kita sadari justru acara perayaan Natal lah dosa makin memuncak. Kenapa? Tadinya Natal untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tapi digunakan untuk cari uang. Masuk panitia, masuk ke panitiaan acara perayaan Natal. Tujuannya mau cari duit, saudara. Apa sedikit dinaikkan harga. Padahal ini perkara rohani. Sehingga dosanya makin bertambah-tambah. Bagaimana, saudara? Tuhan melihat dari sorga, ini mau bernatalan apa mau cari untung ini kalian semua ini katanya. Kalian berarti bahagia, senang bukan karena merayakan Natal, tapi karena dapat fee, dapat untung dari jadi panitia. Wah, gawat. Makanya semakin Natal harusnya kita semakin rohani. Takutnya terbalik, semakin rohana, saudara. Hati-hati, perkara mamon ini di hadapan Tuhan perkara paling kecil. Kalau ini belum beres, nonsens. Soal persepuluhan, makanya Tuhan udah sebenarnya enek gitu. Kau ini beribadah menipu aku, kau kata Tuhan. Loh, mana ada kami nipu kau Tuhan? Maliaki 3 ayat yang ke-8. Coba. Maliaki 3, Tuhan merasa ditipu, saudara. Enggak jujur. Ini ya perlu kita perhatikan. Ya, terus. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Jadi ada persembahan biasa, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Persembahan khusus itu apa? Itu persembahan ucapan syukur. Misalnya kita baru ya ada diberkati Tuhan atau dalam segala sesuatu Tuhan gerakkan kita, ada persembahan khusus kita itu. Persepuluhan, harus jujur membeli persepuluhan. Uang ini perkara terkecil di hadapan Tuhan. Jadi ini sebenarnya kunci rahasianya kita menerima berkat Abraham itu, saudara. Kadang kita menuntut berkat Abraham, tapi soal persepuluhan ini kita nggak jujur. Kau tipu aku kata Tuhan. Coba teruskan lagi. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bukan hanya kita, semua bangsa begitu, saudara. Kenapa? Karena ya memang dunia dilanda krisis ekonomi. Kalau banyaknya uang gampang ya kita ngasihkan. Tapi karena ini pun udah kurang Tuhan, bagaimana lagi Tuhan? Mau kemana lagi cerita persepuluhan? Untuk kebutuhan sehari-hari pun Tuhan. Udah telur ceploknya pakai kecap Tuhan, bagaimana lagi Tuhan? Belajar kita seperti keturunan Abraham ini, saudara. Ya, tahu saudara, persembahan ini bukan yang memberi persembahan yang ngasih syarat, justru Tuhan yang ngasih persyaratan. Ya, kalau mau memberi persembahan, Tuhan yang ngasih syarat. Syaratnya yang pertama sukacita, yang kedua sukarela. Kalau tidak memenuhi syarat ini, gak usah kasih, saudara. Kalau kita tidak memberi, tapi enggak damai kita, enggak ada sukacita kita, yang terpaksanya kita, yang enggak ikhlas kita,
ya udah nggak usah kasih saudara. Percuma saudara. Harus sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17 itu ya. Kita ulangi sedikit karena nggak semua orang datang ya kemarin ya. 1 Tawarik 29 ayat 17. Jadi memberi persembahan yang ngasih syarat Tuhan, bukan kita. Tuhan aku kasih persembahannya tapi syaratnya nanti berkati bisnisku ya Tuhan, daganganku ya, buat laris ya. Kok kita pula yang ngasih syarat saudara? Tuhan yang ngasih syarat, amin. Syarat, kalau kamu ngasih persembahan ada syaratnya. Yang pertama, jangan kulihat murah mukamu, harus sukacita. Kalau enggak ikhlasnya kau udah enggak usah kasih kata Tuhan. Percuma itu. Enggak wangi di hadapanku kata Tuhan. Enggak berbau harum, enggak diindahkan Tuhan jadi, enggak naik ke hubungan bait Allah. Tapi kalau kita dengan sukacita, dengan tulus hati, sukarela, maka itu semerbak di hadapan Tuhan. Wangi saudara. Coba kita baca 1 Tawarik 29:17. Demikian, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati. Nah, jadi yang Tuhan lihat itu apa? Hati. Dia uji hati kita. Terus? Dan berkenan kepada keikhlasan. Harus ikhlas. Jangan ada embel-embel. Tulus karena mengasihi Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Terus? Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Kalau kita memberi dengan seperti ini, saya yakin percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Mari berikan dulu dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan gak ikhlas saudara, percuma nanti saudara. Mending gak usah. Ya. Ikhlas, tulus. Jadi hubungan dengan Tuhan ini adalah kunci dari segala hubungan yang ada di dunia ini. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan adalah kunci dari segala hubungan kita di dunia ini. Mau hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, hubungan pertemanan, itu semua kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Akan lebih mudah menjalani kehidupan hubungan di dunia ini kalau dasarnya sama-sama takut Tuhan. Sama-sama takut akan Tuhan. Yang berat kan satu takut Tuhan, yang satu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah ini ya butuh pergumulan. Apalagi sama-sama nggak takut Tuhan, gawat saudara. Bersuasanakan neraka. Jadi kuncinya takut Tuhan. Makanya kita berjuang untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham selalu membangun hubungan, connection with God. Jadi kalau kita perhatikan 3 teladan Abraham tadi saudaraku, sebenarnya 3 itu semua adalah mengacu kepada Abraham berusaha membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat sepersepuluhan, memberikan, itu sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan. Mendirikan mezbah itu sebenarnya berbicara membangun hubungan dengan Tuhan, koneksi. Taat pada perintah Tuhan, karena firman Tuhan juga katakan, kamu adalah sahabatku jika kamu menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Jadi ini sebenarnya berbicara membangun hubungan dengan Tuhan. Abraham selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan juga di dalam firman-Nya, hanya orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan itu yang terangkat. Contohnya Henok. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Membangun hubungan. Semakin hubungan kita erat sampai nanti
klimaksnya tidak terpisah lagi hubungan suami istri, nah itu sudah sempurna. Kan karena kita terpisah dengan Tuhan, putus hubungan kita karena dosa, putus. Ini yang mau Tuhan kembalikan supaya kembali terkoneksi, saudara. Tuhan mau menjalin hubungan lagi. Setan tahu ini. Wah, cuman aku di sini di neraka, enak kali kalian sama-sama Tuhan kalian. Padahal akunya lebih hebat dari manusia. Aku dulu malaikat kan, Lucifer ini kan, malaikat pemimpin pujian. Inilah yang berusaha diganggu oleh setan. Hubungan kita dengan Tuhan ini, saudara, ya mau diganggu supaya lost signalnya jadi putus-putus, saudara. Bayangkan kalau kita teleponan, sinyal putus-putus, apa mak, taha apapun, gak ngerti kita, saudara. Itulah cara setan supaya kita gak ngerti firman, buatnya lah kita ngantuk, buatnya lah kita mikirkan yang lain-lain, saudara. Itu setan itu hembuskan supaya nggak konsen kita, saudara. Padahal firman Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh menghargai firman pribadi Allah sendiri, sepatah kata saja Tuhan tolong. Tapi masalahnya kita ngasyanunya masih muda, apa yang pengalamanmu? Ya, betul memang itu, saudara. Tapi kalau memang firman Tuhan jangan tolak. Ya, firman Tuhan ini adalah pribadi Allah sendiri. Luar biasa. Yang kena semua, saudara. Penyampai juga kena, saudara. Bahaya pedang bermata dua, saudara. Kalau sempat gak hati-hati, otok kena sendiri, saudara. Jadi kita harus waspada hari-hari ini. Setan berusaha mengganggu kita supaya gak konsen. Diganggu kita dengan medsos, apalagi ini semua ada di sini, saudara. Kadang-kadang macam punya mulut dia, saudara. Ini Alkitab, satu handphone. Mana mau kebuka ini? Ya udahlah, di sini kan ada juga Alkitab, tapi buka-buka juga yang lain, saudara. Ya, artinya kalau hubungan kita nggak bagus dengan Tuhan, putus-putus, saudara. Gampang kita jatuh. Di sini udah gampang, sekarang tinggal belanja. Suami enak-enak cari uang, wah udah banyak lah uang kami, bisa lah nabung. Tahu-tahu paket berdatangan terus, saudara. Nggak bisa habis, mananya nih? Gawat. Kalau nggak takut Tuhan, kalau takut Tuhan aman lah. Makanya dua-duanya saling takut Tuhan. Jadi hubungan suami istri itu kita bisa menyatu apabila dua-duanya ke Tuhan, begini, saudara. Tapi satu ke sana, satu nggak bisa juga, saudara. Satu Tuhan, satu ke sana. Gini kan dulu, saudara, baru nyatu, saudara. Kalau saudara ingat Eutikus, dia memang dengar firman Tuhan, tapi dia sambil-sambilan, saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kisah Rasul 20 ayat 9. Bagaimana resikonya, saudara? Resikonya apa? Kisah Para Rasul 20 ayat 9. 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Memang ciri khas firman pengajaran agak lama pula, saudaraku. Cuman lah mau dibilang lagi kan. Paulus saja lama kali ngomongnya. Karena Paulus amat lama, bukan hanya lama, saudara, amat lama, saudara. Dulu saya waktu di Malang rata-rata itu, apalagi kalau PA, saudara, 1,5 jam minimal. Kalau udah capek, wah ngantuk lah, ngantuk kali. Ya, amat lama. Ini ciri khas firman pengajaran. Jadi orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Terus akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. nah inilah makanya
Kalau memang mau berhubungan, koneksi dengan Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Haleluya, jangan tanggung-tanggung. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini erat kaitannya dengan bagaimana kita membangun koneksi hubungan di tengah-tengah keluarga kita. Bisa terlihat saudara. Jadi jangan banyak cerita soal pelayanan, soal Tuhan kalau nikah rumah tangganya sendiri, dengan istrinya sendiri, dengan anaknya sendiri belum beres saudara. Memang itu pula dituntut hamba Tuhan ini. Sulit bagi kami menyampaikan firman Tuhan kalau saya sendiri masih gak bagus hubungannya dengan istri misalnya. Berat, kecuali saya bisa mampu munafik saudara, itu mungkin bisa. Jadi erat kaitannya dengan hubungan suami istri, selalu dikaitkan dengan hubungan suami. Rahasia ini besar kata Tuhan. Yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jadi marilah mulai bangun hubungan yang baik antara suami dengan istri. Dan supaya sehat hubungan suami istri harus dibangun di atas dasar firman. Istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Kristus kepada jemaat. Bahkan rela menyerahkan nyawanya. Semakin kuat, maka pernikahan itu akan semakin enak dan ringan, saudara. Jadi bisa dilihat dari bagaimana hubungan suami istri itu. Rutin enggak, saudara? Ini ya mohon maaf bagi yang belum menikah ya. Memang itulah anugerah Tuhan, hubungan suami istri itu. Kalau sudah mulai renggang, saudara, itu pasti gampang masuk angin. Memang harus rutin. Jangan sampai ya seperti merengek-rengek pula suami minta berhubungan dengan istrinya, saudara. Macam pengemis, saudara. Bahaya itu, saudara. Ya. Harus apa? Dikasih apa dulu? Baru mau. Gawat, saudara. Ini juga. Tapi ini sebenarnya harus disampaikan di ibadah-ibadah khusus ya. Ya, karena ini bersifat umum ya, sedikit saja saya singgung. Artinya hubungan suami istri ini semakin erat maka kuat dia, saudara. Tidak hanya melulu soal ranjang, tapi segala aspek. Karena suami istri itu dua menjadi satu. Jadi segala aspek, segala sesuatu idealnya harus dilandasi dengan ya menjadi satu. Mulai dari soal keuangan juga. Sama kayak teladan Abraham tadi kan, mulai soal keuangan, perkara kecil. Idealnya. Tapi kan gak semua orang bisa mengelola keuangan. Saya sendiri lebih mampu istri saya. Ya, gak semua orang bisa pegang uang, saudara. Masih banyak kita jadi kalap. Wah, ada uang ini. Ya, kalau dua-dua kapten gawat, saudara. Harus satu ditunjuk kapten. Memang seperti itu, saudara. Lihat siapa yang kira-kira bisa mampu mengelola keuangan, menjadi kaptennya lah. Ya, kau aja lah yang pegang uang. Berapa cukup sebulan? Yang kau pegang sekian, iyalah. Kecuali memang udah berkelimpahan banyak kali, saudara. Itu boleh lah ya. Ini kalau masih keseleo sedikit udah langsung kurang, wah gawat, saudara, kalau nggak ada kaptennya. Ya, kalau masih sedikit-sedikitnya, ya udahlah, terpaksa lah agak ketat ya kan. Bagaimana lagi supaya nggak gampang keseleo gawat, kurang lagi, minus lagi, terpaksa lah korbannya jadi lauk, saudara. Itu dia, saudara. Hubungan suami istri ini akan menjadi sulit. Makanya bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang bisa membuatmu semakin terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sebaliknya, makin dekat aku sama dia, makin gak ingat aku sama Tuhan. Nah itu udah berarti gak usah lah, saudara, bahaya. Menderita kita nanti, saudara. Ya. Carilah yang sama-sama takut Tuhan. Enak melayani sama-sama, saudara. Haleluya. Haleluya. Enak dan ringan. Tapi kalau memang udah cinta matinya ya sudahlah. Tapi tahankan nanti. Ketika menjalaninya, saudara, ya
banyak bergumul lah. Semoga Tuhan tolong berubah. Ya, Tuhan tolong. Tapi memang gitu. Semakin semua dua-duanya takut Tuhan, makin gampang nyatu. Karena dua-dua ya saling keterbukaan. Itu landasan hubungan suami istri ini, saudara. Keterbukaan, kejujuran. Enak kami menjalaninya kalau sama-sama jujur. Ya, dulu waktu masih awal-awal menikah masih istilahnya belajar ya bagaimana. Masih kadang-kadang mau sembunyikan, dapat uang misalnya dari mana kan, nggak usah lah kasih tahu, bisa aku pakai untuk ini. Ketahuan juga, saudara. Nggak bisa juga, saudara. Ya sudahlah, udah terbuka aja. Satu keuangan menjadi satu, ternyata enak juga rupanya. Ya, tapi ini kami ya, lain rumah tangga, lain negara, lain peraturannya. Terserah bagaimana Bapak Ibu semua, bagaimana peraturannya yang terbaik. Ya, semua kita idealnya punya masing-masing caranya. Tapi idealnya menurut firman 2 menjadi 1. Di luar itu berat nanti, agak berat. Mulai dari soal keuangan ya, menjadi 1. Ini memang relatif. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, setahu saya ada di kalangan pesepak bola profesional khususnya saudara, mereka sudah bagaikan suami istri berkeluarga, tinggal satu rumah. Kalau kita bahasanya kumpul kebo, sudah ada anaknya banyak, sudah disekolahkan, tapi statusnya belum menikah. Kan banyak begitu sebenarnya. Contohnya itulah yang paling terkenal ya, si CR7 ya. Udah 3 anaknya. Sama bareng. Tapi kumpul kebo istilahnya, belum menikah. Kenapa? Karena persoalan finance ini, saudara. Karena kalau sudah menikah nanti jadi pembagian gonogininya itu agak susah, apalagi di luar negeri, saudara. Wah, gawat nanti kalau sempat aku berperkara sama dia, diambil semua uangku, udah capek aku mengelolanya. Karena bagi orang kaya susah nyari orang yang betul-betul mencintai dia, saudara. Kalau kita miskin, kita gampang aja. Kalau ada yang mau sama kita berarti betul-betul cinta. Tapi kalau kita kaya, punya uang, kita selalu berpikir jangan-jangan, kan gitu kan. Jangan-jangan dia mau karena apa yang aku punya. Jadi sukar, makin orang berduit makin sukar nyari pasangan sebenarnya. Ini karena mau hidup enak aja nih mau sama aku katanya. Makanya jadi nggak menikah, karena kalau menikah nanti udahlah pisah aja kita, kata si perempuan, dapat setengah, diambil gono gini, enak kali. Sebentar aja dapat uang banyak, saudara. Harta berlimpah. Jadi cara satu-satunya hikmat dunia, gak usahlah kita menikah. Satu rumah saja kita jalani, wah. Ya. Keuangan ini harus jadi satu. Yang kedua, membangun kebersamaan, waktu kebersamaan. Idealnya suami istri ini ya memang harus selalu bersama, idealnya ya. Ya, tapi kadang-kadang tuntutan pekerjaan memang harus terpisah. Nah, itu perlu banyak bergumul lah. Karena ya belajarlah kok tetap membangun koneksi. Saya bangga juga, luar biasa Ibu Mamora kemarin. Berarti selalu berkomunikasi Ibu ini sama Bapak itu, pikir saya. Hebat. Baguslah hubungannya selalu berkomunikasi. Karena itu penting. Jangan sampai masuk angin. Hubungan suami istri ini harus terus komunikasinya dibangun. Bagaikan bersama, hubungan suami istri yang terbangun, ya, memiliki hubungan yang sehat, ada keterbukaan, ya, ada kejujuran, dan komunikasinya itu baik, saudara. Kadang-kadang kita kok sudah menikah, udah lain, saudara. Dulu sayang-sayangan, udah nikah, kau, betul kau, gimana nya? Belajar, nggak biasa orang Bataknya. Memang orang Batak ini kadang gitulah, saudara. Udah dari sononya, ya. Belajar, respect, saudara, respect. Tidak
tidak menggunakan bahasa yang kasar. Apalagi perempuan gampang sakit perasaannya. Tidak mengintimidasi. Ada gitu, diintimidasi. Kau dari mana? Ini. Nada suara kita itu belajar untuk lemah lembut, saudaraku. Anak-anak Tuhan itu tidak memiliki intonasi yang kurang bisa jadi teladan seperti itu, saudara. Saya yakin Tuhan Yesus waktu selama di dunia pun bukan begitu ngomongnya. Berbahagialah mereka, kan gitu kan. Harus lemah lembut, saudara. Amin. Kadang orang bisa salah paham karena masalah intonasi. Yang marahnya si kawan ini, kata orang. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, sudah lewat, saudara. Hubungan yang sehat itu membangun kesatuan, keterikatan. Jadi hubungan yang kuat, yang terikat antara satu sama lain sampai tidak terpisah lagi, itulah yang dirindukan Tuhan. Tuhan terus mau kita menjalin hubungan dengan Dia sampai terikat dan tidak terpisah lagi. Makanya banyak nikah rumah tangga terselamatkan karena adanya ikatan. Itulah sudah lahir anak, udah punya anak, padahal mau ceraikan kian. Cemana udah ada anak. Ada ikatan-ikatan yang dibangun, saudara. Ya. Sehingga membuat kita tidak mudah cerai, tidak mudah terpisah, saudara. Tuhan membenci perceraian. Ini kok jadi kayak konseling keluarga ya. Tapi ini hubungan ini, saudara, hubungan kita dengan sesama kita, ini adalah juga kunci kita bertahan dalam ujian iman. Rata-rata orang gagal mengikut Tuhan karena nikah rumah tangganya belum dimenangkan, saudara. Ini dulu kuncinya, saudara. Gak usah cerita pendalaman firman sampai detail-detail, membahas kedalaman firman yang luar biasa. Balik dulu, keluarga. Yerusalem dulu, haleluya. Baru cerita yang lain-lain, saudara. Ini dulu dibangun. Bangun kesatuan, keterikatan. Ya. Dalam penggembalaan juga gitu kan, beda-beda. Ada masih simpatisan ya hanya mendukung saja. Nanti lama-lama mulai ikut ambil bagian, menjadi teman, sahabat, mulai lebih dekat lagi, ya, mulai mendukung secara penuh, saudara. Sampai nanti menjadi anak. Kalau udah anak, saudara, apapun kekurangan gembalanya, udah anak. Memang di sinilah aku tergembala, udah anak, saudara. Ya, mau kemana lagi? Kan gitu kata Petrus sama gurunya, saudara. Udah jadi anak, saudara. Kemanapun guru, kami kok ikut samamu. Udah jadi anak, saudara. Ini lebih enak lagi, sampai tidak terpisah lagi. Inilah keterikatan yang sempurna. Begitulah maunya hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Sampai tidak terpisah lagi. Sampai tidak ada ya keinginan udah pisah, udah nggak ada lagi di dalam benak kita itu, saudara. Jadi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Inilah kunci kita bertahan dalam menghadapi panah api si jahat ini, saudara. Iblis ini, setan ini luar biasa. Dia tahu, makanya nikah rumah tangga ini yang dilihatnya dulu. Mana hubungannya yang gampang masuk angin, ya artinya hamba Tuhan ini memang melayaninya, dia melayani kesana kemari, jauh-jauh melayani. Tapi karena nggak menjaga hubungan dengan keluarga, komunikasinya juga nggak bagus, saudara. Gampang masuk angin nanti, saudara. Iblis macam singa, dia nunduk dia dulu. Tunggu mainnya ya, ntar lagi jatuh dalam perselingkuhan dengan pengerja. Itu banyak juga kejadian saya dengar, saudara. Gawat, jadi hati-hati. Jangan sampai jatuh. Itu yang saya takutkan. Jangan kita status menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tahu-tahu rupanya sudah jatuh. Ini gawat ini, saudara. Ya, banyak orang gak menjaga imannya hari-hari ini. Makanya Tuhan kan katakan, aduh, kalau nanti anak manusia datang, adakah kujumpai iman di bumi? Bagaimana pembicaranya aja sudah gitu, saudara. Konon lagi umatku, katanya.
hati-hati kita. Terus kita pelihara iman kita, bertahanlah dalam ujian iman. Seberat apapun persoalan dalam rumah tangga, ekonomi, hutang piutang segala macam, sakit penyakit apapun itu serahkan sama Tuhan. Masih ada Tuhan kita saudaraku, Dia pembela yang baik, Dia mengasihi saudara saya. Jangankan berkat, nyawa pun Dia kasih untuk kita kok. Nyawa udah mati pun mau Dia saudara, demi menyelamatkan kita, apalagi yang lain-lain, hanya sekedar berkat saudara. Jadi percayalah, tetap bertahan, tetap kuat menghadapi ujian iman. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kita naikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bertahan dan kuatlah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup ini semakin berat. Semakin banyak persoalan yang akan kita hadapi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai bencana. Itu hanyalah ujian iman yang Tuhan izinkan bagi kita. Ayub yang sudah sangat bangkrut, tidak punya apa-apa lagi, bisa Tuhan pulihkan, Tuhan angkat menjadi orang terkaya di tanah Uz, saudara. Apalagi Dia mengasihi saudara, kita semua. Dia